Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman di channel kita. Di channel ini saya akan membahas seputar lambung ya, berdasarkan pengalaman saya seputar GERD dan seputar gastritis saat saya merawat istri saya yang pernah mengalami gastritis kronis, teman-teman ya. Barangkali pengalaman saya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas request dari salah satu teman kita ya. Jadi sensasi GERD dan cara mengatasinya. Walaupun memang untuk mengatasi sensasi GERD ini membutuhkan waktu yang cukup lama, namun alangkah baiknya jika saya membagikan berdasarkan pengalaman saya sensasi-sensasi yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya sehingga tidak begitu parah lah ya, seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja kita awali dari gejala atau sensasi yang saya rasakan pertama kali saat saya mengalami GERD, yaitu tensi tinggi, kemudian jantung berdebar. Nah, itu kemudian anemia juga ya. Nah, kita awali di video kali ini itu ya, tensi tinggi, jantung berdebar, dan anemia, dan bagaimana cara mengatasinya saat sensasi itu muncul ya. Oke teman-teman, saya mengalami GERD sekitar di kurang lebih 1 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih saya mengalami GERD sampai benar-benar pulih itu di 8 bulanan gitu ya. Saya GERD-nya cukup parah saat itu dulu. Saya mengalami serangan panik itu seperti serangan jantung. Jadi seperti langsung lemas, kemudian jantung berdebar, kemudian sesak nafas gitu ya. Saya mengira saya terkena serangan jantung karena saya tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti nafas itu sulit sekali dan jantung langsung berdebar. Oke teman-teman, bagaimana cara saya mengatasinya pada saat saya mengalami jantung berdebar, kemudian tensi tinggi dan lemes ya, lemes, kemudian ada sesak nafasnya. Yang saya lakukan teman-teman ya, jika tensinya memang cukup tinggi, di atas 140-an, saat itu saya 160/100, cara mengatasinya saya minum obat untuk penurun tekanan darah gitu ya. Saya minum sekitar 1 mingguan. Agar apa teman-teman ya, tekanan darah kita ini menjadi stabil. Kalau tekanan darah kita turun ya, stabil, kemudian efeknya jantung berdebar ini seketika membaik gitu ya. Karena jantung berdebar ini diakibatkan oleh tensi kita yang langsung melonjak tinggi. Nah, itu diakibatkan oleh GERD itu tadi. Jadi enzim pencernaan kita tidak baik-baik saja. Ya, sehingga katup lambung terbuka ya, katup vagus atas ya, lambung bagian atas terbuka, asam lambungnya naik ya, membuat kita sesak nafas, kemudian anemia juga tidak seimbang teman-teman ya. Enzim pencernaan kita tidak seimbang. Nutrisi yang diserap oleh enzim pencernaan kita dialirkan ke organ-organ ya, untuk nutrisi organ-organ dan untuk tenaga kita ini tidak maksimal, sehingga kita mengalami anemia atau lemas seperti itu. Nah teman-teman, cara mengatasinya saya saat lemas teman-teman ya, saya makan ya, porsinya ini sedang ya, sedang. Kemudian saya tinggalkan semua makan makanan yang digoreng, bertepung ya. Pokoknya makan makanan yang berat diolah oleh lambung kita ini saya tinggalkan. Ultra processed food, kerupuk ya, snack-snack saya tinggalkan semua, mie ya. Kemudian kesukaan saya itu ditinggalkan semua. Kita fokusnya di real food. Itu cara saya mengatasinya. Kemudian anemia ini teman-teman ya, kan berlangsung dalam jangka waktu panjang nih. Nah, anemia ini teman-teman ya, saat saya mengalami dulu tuh saya tidak bertenaga ya. Saat saya mengalami GERD, anemia terjadi ya, lemes ya, cek HB saya rendah ya teman-teman ya. Saya kegiatan itu tidak bisa. Mau nyapu rumah gitu sudah berdebar teman-teman, berdebar, lemes, diam dulu teman-teman seperti ini, kemudian tarik nafas. Nah, ini yang penting. Saat teman-teman mengalami jantung berdebar ya, teman-teman harus rileks. Kemudian menggunakan pernafasan perut. Caranya tarik nafas, perut mengembung, keluarkan, perut mengempis. Itu dilaksanakan terus. Rileks, perut mengembang, tarik nafas, keluarkan, perut mengempis. Seperti itu teman-teman ya. Itu juga bisa membuat tekanan darah kita nanti menjadi normal kembali gitu ya. Karena teman-teman ya, jangan sampai kita panik, kemudian pernafasan kita dada. Seperti ini kan dada. Gini. Itu malah semakin panik, semakin membuat tensi kita ini ada di tinggi ya. Kita harus benar-benar rileks teman-teman ya. Nah, pada saat itu teman-teman ya, saya belum menggunakan probiotik. Jadi 1 sampai 2 bulan awal, 1 sampai 2 bulan awal saya belum menggunakan probiotik.
ketika saya mengalami GERD, karena saya belum tahu kalau saya ini mengalami GERD seperti itu. Saya hanya mengatasi gejala-gejala ini yang muncul, saya atasi dengan cara itu tadi. Kemudian minum air putih, teman-teman ya, seperti itu. Jadi sensasinya itu datangnya bebarengan, teman-teman. Jantung berdebar iya, tensi tinggi iya, anemia iya, gitu teman-teman ya. Kemudian sesak nafas iya. Nah, teknik pernafasan perut ini untuk sesak nafas ini bagus sekali, sehingga kita bisa rileks. Ya, sesak nafas yang terjadi saat kita GERD itu asam lambung kita yang naik, teman-teman ya, menghalangi area pernafasan kita, teman-teman ya. Sehingga teman-teman mungkin sedang mengalami sesak nafas akibat GERD jangka waktunya panjang. Saya dulu juga gitu. Tidak bisa aktivitas yang sifatnya itu terlalu lelah, ya. Karena kita ngos-ngosan ini sangat gak enak sekali, sesak, bingung kita. Ini karena capek atau karena asam lambung ini mana gitu ya. Pokoknya bernafas ini tidak bisa plong seperti itu, ya. Nah, teman-teman itu ya awal-awal ya cara mengatasinya seperti itu, teman-teman ya. Kemudian teknik selanjutnya ya, perjalanan teman-teman ya, perjalanan saya terapkan seperti itu, keluhan masih terus saja terjadi ya. Kemudian saya mencoba untuk puasa, teman-teman ya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya, di video-video saya ada ya, sebelumnya ada puasa. Nah, teman-teman, untuk mengatasi anemia, saya menggunakan teknik puasa karena saya sudah istilahnya itu menyerah karena saya telat makan, badan saya bergetar seperti ini. Jam 7 makan, kemudian jam 10 teman-teman ya, itu udah bergetar. Nah, udah waktunya makan lagi. Seperti itu setiap hari teman-teman ya. Jadi setelah makan, makan lagi. Bergetar lagi teman-teman. Wah, ini saya ini kenapa? Jadi seperti tidak stabil penyerapan nutrisi dalam tubuh kita. Nah, caranya teman-teman ya, pada saat itu saya nekat untuk puasa. Langsung saya puasa, besoknya sahur dulu. Puasa harus sahur ya. Sahur, kemudian saat sahur teman-teman ya, makan telur, nasi dikit, kemudian kurma ya. Buah utama ini kurma teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman, saat saya puasa, jam 7 aman ya, tidak bergetar nih, tidak bergetar nih tubuh ini. Jadi seperti tremor teman-teman, tenang ya, jantung aman, tidak berdebar, jam 8 aman, 9 aman, jam 10 aman teman-teman, jam 11 aman. Wah, ini luar biasa sekali. Seketika tenaga saya pulih sedikit-sedikit. Dari yang sebelumnya 1-2 bulan saya tidak bisa beraktivitas terlalu banyak, hanya berjemur di depan rumah, kemudian setelah berjemur saya masuk rumah lagi, kemudian makan lagi, kemudian tiduran lagi, seperti itu teman-teman. Jadi sangat-sangat puasa itu tadi membuat awal mula pulihnya GERD saya ya, seperti itu. Nah, teman-teman yang mungkin sedang mengalami jantung berdebar, aktivitasnya jangan terlalu banyak, gitu ya. Jadi lebih banyak istirahat. Namun kalau teman-teman mungkin sudah bisa beraktivitas, berarti udah mulai baikan. Saat saya dulu memang GERD saya sangat-sangat parah ya, sehingga saya juga tidak bisa istilahnya aktivitas pekerjaan seperti berjualan ya, online maupun offline, sudah tidak bisa semua teman-teman ya. Jadi hanya di rumah saja teman-teman ya. Karena capek dikit itu udah berdebar gitu, udah lemes, tidak beraktivitas. Pernah saya coba nekat naik motor teman-teman ya. Kurang lebih jaraknya 500 meter, saya sudah berhenti. Tidak kuat, teman-teman. Jadi, konsentrasi kita jantung berdebarnya udah tidak kuat kita motoran. Akhirnya, pada saat itu, saya memutuskan untuk kembali, namun pelan-pelan gitu ya. 100 meter berhenti, 100 meter berhenti. Jadi, sampai seperti itu loh, teman-teman ya. Kemudian saya ke dokter juga dibonceng sama istri saya karena tidak ada tenaga, teman-teman ya. Itu adalah efek GERD yang sudah parah ya. Jadi awal-awal seperti itu. Nah, teman-teman, ini di video ini saya tidak membahas probiotik karena pada saat itu saya belum mengerti bahwa saya terkena GERD. Jadi seputar penanganan darurat saja seperti itu. Oke, teman-teman, barangkali nih dari cerita yang saya ceritakan, teman-teman sedang mengalami hal yang sama, teman-teman bisa komen ya, seperti itu. Barangkali sesak, kemudian jantung berdebar, anemia, kemudian tensi tinggi. Barangkali sama seperti itu, teman bisa komen, bercerita, nanti kita diskusi bersama, kita belajar bersama, gitu ya teman-teman ya. Setiap orang sensasinya berbeda-beda, ya. Jadi teman-teman tidak bisa disamaratakan, setiap orang satu dan orang lainnya berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Jadi GERD ini memang sungguh luar biasa sekali. Harus kita pelajari, ternyata yang harus kita pelajari adalah sistem pencernaan kita.
diperbaiki sistem pencernaannya. Oke teman-teman, kita coba lagi di video berikutnya. Jadi itu ketika sensasi datang di 1-2 bulan, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, kita bahas setelah saya berpuasa, kemudian saya melakukan apa. Kemudian sensasinya datang seperti apa, cara menanganinya seperti apa. Jadi saat ini untuk menangani sensasi yang seperti sesak ya, kemudian jantung berdebar, itu menggunakan pernafasan perut ya, relax. Seperti ini, pernafasan perut. Duduk tenang, tarik nafas, perut mengembung, keluarkan. Itu sangat-sangat membantu sekali, gitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman tidurnya pakai bantal yang tinggi. Kalau memang tidak memungkinkan, tidur sambil duduk. Karena saat kita mengalami GERD, nanti kita pasti sulit tidur. Itu pasti. Saya dulu juga gitu, tidur cuma 2, kadang 3 jam sehari. Tengah malam bangun, ya udah kita sambil duduk aja. Gitu teman-teman ya. Dan kita tidak bisa berpikir dengan jernih juga. Pikiran ini seperti lemot teman-teman ya. Sehingga kita tidak bisa nih berlama-lama mantengin HP, scroll-scroll, tidak bisa. Karena anxiety ini udah mulai muncul ketika kita lihat berita yang menakutkan, apalagi tentang kematian, kita takut teman-teman. Seperti itu. Kita scroll lagi, keluar lagi berita kematian, kita semakin takut, semakin parah GERD kita seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini ya. Kita coba lagi di video berikutnya, bantu subscribe, share, like, komen, silakan ya. Seputar lambung ini mari kita ulas bersama agar teman-teman kita bisa saling belajar ya di seputar lambung, GERD ya, atau gastritis ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.